Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 4 dari kelas IAP 6 yang akan menjelaskan mengenai hermeneutika dari tokoh filsuf Martin Heidegger. Kami dari 4 orang, yaitu Natasha Rohmania, Ummi Khafifah, Saiful Umam, dan Khairul Latifah. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang terkait dengan hermeneutika Martin Heidegger. Martin Heidegger merupakan salah satu filosof terkenal pada abad ke-20 yang berkebangsaan Jerman. Ia lahir di kota Maastricht, Black Forest, Jerman pada tanggal 26 September 1889. Friedrich Heidegger dan Johanna merupakan orang tua dari Martin Heidegger. Ayahnya merupakan salah satu seorang pengurus gereja di kota tersebut. Martin Heidegger menikah dengan Elfriede Petri pada tahun 1917 dan dikaruniai oleh 2 anak laki-laki. Istri Heidegger sangat setia, akan tetapi Heidegger berselingkuh dengan salah satu mahasiswanya sendiri. Inilah yang menyebabkan kontroversi dari Martin Heidegger. Heidegger melahirkan beberapa filosof-filosof terkenal di kemudian hari. Salah satu murid yang berhasil ia cetak menjadi filsuf terkenal adalah George Gadamer, Hannah Arendt, Karl Löwit, Günter Aldert, Jacob Keynes, dan Hans Jonas. Dalam studi filsafat, Heidegger lumrah dikenal sebagai seorang filsuf dalam mazhab pemikiran eksistensialisme. Salah satu gagasannya yang terkenal adalah konsep being in the world. Maksud dari konsep ini adalah manusia merupakan entitas yang bernaung dwelling di dalam dunia. Untuk memahami sang manusia, kita harus memahami bagaimana manusia mempersepsikan dunianya dan tingkah laku berdasarkan persepsi tersebut. Salah satu yang terkenal dari Martin Heidegger adalah hermeneutika fenomenologinya. Martin Heidegger menjadikan fenomenologi sebagai metode dari hermeneutikanya. Ia masuk ke dalam diskursus hermeneutika dengan mengusung konsep dari ontologi, yakni konsep ada. Ada di sini dalam artian bukan sebuah yang tamak, melainkan sesuatu yang meliputi segala hal, atau lebih tepatnya kita mengenalnya sebagai sebutan situasi. Demikianlah mengapa Heidegger lebih memilih memakai kata desen, ada di sana, mendunia, dan berada dalam dunia. Ada di sana dalam arti pertama, tempat kita sudah ditentukan dan tidak bisa dirubah, maka kita bisa dibilang unik. Yang kedua, keterlemparan kita ke dalamnya atau berada begitu saja. Nama lainnya adalah sebuah takdir. Pengalaman akan berada begitu saja. Inilah yang kemudian menjadi pusat hermeneutikanya Heidegger dengan istilah faktisitas atau keterlemparan. Di samping itu, hermeneutika Heidegger juga akrab dikenal dengan hermeneutika faktisitas, dikarenakan baginya memahami bukanlah aktivitas yang kognitif, melainkan suatu faktisitas atau keterlemparan manusia, di mana manusia tidak bisa menolak hal yang demikian. Hermeneutika faktisitas sendiri bertujuan untuk menafsirkan bagaimana manusia memahami, dan bukan sekadar cara memahami, melainkan sebagai cara manusia mengada. Dengan manusia mengada inilah sebagai bentuk wujud dia akan memahami. Seperti yang diketahui, masalah hermeneutika telah dibahas sejak dulu kala. Namun, hermeneutika filsafate ternyata baru dirintis dalam pemikiran Friedrich Schleiermacher, yakni saat masalah pemahaman diangkat sebagai masalah spesifik. Yang dimulai oleh Schleiermacher tersebut kemudian dilanjutkan oleh Dilthey. Mengambil inspirasi dari Schleiermacher,
Tiltai melihat hermeneutika sebagai dasar-dasar ilmu, humanitis, dan ilmu sosial, yakni semua ilmu yang menafsirkan ekspresi-ekspresi kehidupan kejiwaan manusia, seperti ketetapan-ketetapan hukum, tindakan-tindakan sejarah, dan yang lainnya. Dalam disiplin hermeneutika, Heidegger adalah sosok pembaharu. Ia membongkar metode dan pemikiran filsuf-filsuf hermeneutika pendahulunya, seperti Schleiermacher dan Dilthey. Dialah yang pertama kali mengintrodusir filsafat hermeneutik. Hermeneutika yang bukan lagi sebagai sebuah metode atau pendekatan dalam memahami dan menafsirkan teks. Martin Heidegger adalah salah satu tokoh filsuf eksistensialisme. Sejarah kemanusiaan yang terjadi dalam kehidupannya. Pemikiran eksistensialisme Heidegger ini lebih banyak menitikberatkan kepada manusia. Ia lahir di Maxit, Block Forest, Jerman pada tanggal 26 September 1889. Mata penjajahan di sekitar tempat tinggalnya adalah sebagai petani yang taat pada tradisi Kristen Katolik. Maka dari itu, keluarga Heidegger dikenal sebagai penganut Katolik yang sangat soleh. Heidegger dalam Sein und Zeit atau Being and Time yang ditulisnya menurut hermeneutikanya dengan hermeneutika Dasein, analis Heidegger mengindikasikan bahwa memahami dan menginterpretasikan adalah bentuk-bentuk fondasional keadaan manusia. Baginya, memahami atau mengerti tidak sekadar hanya dianggap sebagai suatu sikap yang dipraktekkan manusia di antara sekian banyak sikap lain. Memahami harus dipandang sebagai sikap yang paling fundamental dalam eksistensi manusia. Atau lebih tepat lagi bisa dikatakan bahwa memahami itu adalah cara berada manusia itu sendiri. Relevansi pemikiran Martin Heidegger terhadap kajian tafsir Al-Quran menunjukkan bahwa seseorang itu dituntut untuk selalu sadar bahwa dirinya itu telah mengalami faktisitas keterlemparan, di mana ia harus senantiasa menyadari bahwa kebudayaan atau lingkungan tempat dia hidup terlempar sangat berpotensi mempengaruhi pemahaman, di mana pemahaman ini itu modus berada di dunia, yakni modus dari ciri hakiki Dasein yang paling asali. Di dunia adalah struktur wujud Dasein, bukan sifat ataupun konstatasi suatu situasi faktual. Dari Dasein menunjukkan keterbukaan esensial. Hermeneutika Dasein Heidegger ini juga dibutuhkan oleh kajian tafsir Al-Quran di tengah maraknya tafsir-tafsir yang bercorak eksklusif, bahkan fanatis. Teori temporalitas Dasein juga dapat menguatkan dimensi kemewaktuan Al-Quran. Itulah yang bisa kami sampaikan mengenai materi dari Martin Heidegger. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.